demi membela Anies. Nasdem ini bahkan sampai rela ugal-ugalan dan melemparkan statement yang kadang menyakiti hati pihak lain. Dan pada akhirnya tidak akan ada yang mau percaya dengan klaim itu tentang pelarangan organisasi terlarang, bahkan meskipun itu diucapkan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya teman-teman, ada salah satu tanda love di situ, tulisan terima kasih. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Freddy Kako. Terima kasih. Salam Pancasila. Tiba-tiba saja teman-teman, Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim ini dia mengatakan bahwa organisasi terlarang akan tetap terlarang jika Anies terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Ini bentuk kampanye supaya orang memilih Anies ya. Dan itu sangat jelas. Si Taslim ini dia mengatakan bahwa Nasdem akan memberikan garansi akan tetap melarang organisasi terlarang itu, teman-teman. Keputusan itu akan tetap mereka pertahankan, bahwa organisasi yang sudah dilarang itu akan tetap dilarang. Garansi HP saja kadang ribetnya minta ampun pas mau klaim kok, apalagi garansi dari Nasdem. Cukup aneh memang, kenapa Nasdem ini tiba-tiba berbicara soal ini, teman-teman. Dan yang paling penting, kenapa bukan Anies sendiri yang berbicara soal ini? Kenapa harus Nasdem? Kan kalau Anies yang bicara, maka itu lebih meyakinkan, meskipun ucapannya ini kadang tidak bisa dipercaya. Apalagi kalau hanya omong Nasdem yang bicara tanpa konfirmasi dari Anies. Ya, kita ketahui bahwa sebelum jadi gubernur, Anies juga banyak janji dan garansi. Tapi begitu terpilih, banyak sekali ngelesnya itu. Bahkan Anies jadi pengkhianat atas janjinya sendiri. Ya, kalau mau kasih garansi, silakan suruh Anies ini siapkan panggung yang megah, seperti saat konvers di depan gedung KPK. Suruh Anies yang bicara langsung bahwa HTI dan FPI akan selamanya jadi ormas terlarang dan tukang sampah. Dan Anies harus ucapkan ini tepat langsung di hadapan Rizik. Kira-kira dia berani nggak? Ya, kalau tidak berani, jangan banyak bicara apalagi jualan garansi. Garansi permen karet yang ujung-ujungnya bakal pahit. Nah, pernyataan mereka ini, teman-teman, langsung direspon oleh pengacaranya Rizik. Mereka bertanya, FPI apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah Front Persaudaraan Islam, maka tidak ada yang melarang. Dia menyindir mungkin Taslim ini sedang halusinasi. Jadi si Aziz ini, teman-teman, dia mengkritik Taslim yang suka berhalusinasi dan over superior, dan memintanya untuk tetap membumi dan tidak asal bicara. Belum berkuasa sepenuhnya, tapi sudah sedemikian rupa kelakuannya, teman-teman. Ternyata pelan-pelan sikap antagonis dari Nasdem ini mulai menuai hasil. Nasdem ini seperti sedang mencari musuh sebanyak-banyaknya. Ini semua apa? Demi membela Anies. Demi membela Anies.
Nasdem ini bahkan sampai rela ugal-ugalan dan melemparkan statement yang kadang menyakiti hati pihak lain. Dan pada akhirnya tidak akan ada yang mau percaya dengan klaim itu tentang pelarangan organisasi terlarang, bahkan meskipun itu diucapkan dari hati yang paling dalam. Karena publik ini sudah terlanjur sakit hati dikibulin oleh Yohanes Baswedan. Pengibulan yang dilakukan oleh Yohanes Baswedan semasa dia menjadi gubernur DKI sudah sangat parah dan tidak bisa dimaafkan lagi. Lagi pula teman-teman, bukan jaminan itu yang diharapkan, melainkan jaminan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan apapun ceritanya. Selain itu, harus ada jaminan bahwa hilirisasi bahan tambang tidak dihentikan olehnya. Ini yang paling kita khawatirkan. Proses Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju sangat banyak sekali tantangan, teman-teman. Dan yang paling utama adalah negara asing tidak akan membiarkan itu. Indonesia harus tetap dibiarkan jadi negara berkembang agar mereka bisa kuasai sumber alamnya. Kalau bisa, Indonesia tetap bodoh sehingga tidak bisa mengelola harta yang dimiliki dan terus tergantung dengan asing. Ya, baru-baru ini teman-teman terjadi insiden kerusuhan di salah satu pabrik smelter nikel akibat provokasi. Kalau saya melihat ini bukan terjadi begitu saja ya, bahwa pemerintah sudah memulai stop ekspor bahan mentah. Negara luar terutama Eropa, mereka tentunya meradang dan marah soal hal ini. Ya, biasanya yang mereka lakukan adalah menyiapkan atau mendukung sosok yang antitesis dengan pemerintahan sekarang. Ya, harapannya syukur-syukur nih hilirisasi bisa di stop dan keran ekspor bahan mentah bisa dibuka lagi. Mengingat bagaimana Anies ini bisa seenak jidat mengubah aturan demi ambisi politik sebagian orang. Bukan tidak mungkin teman-teman, Anies ini bakal melakukan yang lebih gila jika dia menjadi presiden. Mengingat Anies adalah antitesisnya Bapak Jokowi, kelompok yang selama ini tak perkutik di era Bapak Jokowi akan bernapas lega lagi. Bisa jadi kelompok itu adalah negara asing yang selama ini tercekik. Kira-kira teman-teman pahamkan apa yang saya maksudkan? Bapak Jokowi pernah bilang kalau tidak ada hilirisasi, sampai kiamat pun Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Sedangkan negara asing tidak mau hilirisasi. Di sini ada dua kepentingan besar yang bentrok, teman-teman. Silahkan teman-teman renungkan apakah Anies ini bisa dipercaya atau tidak.